Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan yaitu modul 3 KB 1 yaitu tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. Pengantar singkatnya bahwasanya perjuangan bangsa Indonesia itu berproses lama dari perlawanan bersenjata bersifat lokal atau abad ke-16 sampai ke-19, munculnya kaum terpelajar dan organisasi pada awal abad ke-20 atau kebangkitan nasional, lalu perjuangan politik terorganisir sampai dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Semuanya ditopang oleh semangat kebangsaan, rasa persatuan, cinta tanah air, dan tekad yang merdeka. Yang kedua yaitu adalah kami akan membahas tentang arti perjuangan bangsa dan semangat kebangsaan. Perjuangan bangsa adalah usaha kolektif atau usaha bersama untuk memperoleh kemerdekaan, membela hak, menjaga kedaulatan, dan membangun kesejahteraan bangsa. Terwujud lewat yaitu perlawanan bersenjata, diplomasi, politik, pendidikan, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. Adapun semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu adalah kesadaran identitas bersama suku, bangsa, agama, bahasa, di samping kesadaran sebagai bangsa, dorongan untuk bersatu, rela berkorban demi kepentingan nasional, memprioritaskan persatuan di atas kepentingan kelompok kecil. Yang selanjutnya adalah komponen yang penting dalam semangat kebangsaan, yaitu adalah identitas bersama, bahasa, sejarah, cita-cita, solidaritas antar kelompok, sosial dan daerah, kepedulian sosial atau menyadari penderitaan saudara sebangsa, dan kesediaan berjuang non-fisik maupun fisik demi kemerdekaan. Yang kedua yaitu adalah perjuangan melalui pergerakan rakyat, organisasi, kemasyarakatan, dan politik. Di Indonesia itu perjuangannya salah satunya yang dilalui adalah melalui pergerakan rakyat, melalui juga organisasi kemasyarakatan dan politik. Yang pertama yaitu peralihan strategi perjuangan dari taktik lokal atau bersenjata menjadi strategi organisasi modern atau pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Bentuk-bentuk perjuangan non-fisik. Nah, salah satunya contohnya di bidang pendidikan. Salah satunya adalah taman siswa yang dibentuk atau salah satunya dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara sekolah rakyat untuk membangun kesadaran. Salah satunya juga tentang kegiatan di sini, kegiatan ekonomi dan koperasi, upaya untuk mengurangi ketergantungan ekonomi kolonial. Yang ketiga yaitu pers dan penerbitan, surat kabar, majalah membawa ide kebangsaan. Yang selanjutnya ada organisasi sosial keagamaan, yaitu adalah Muhammadiyah, NU, untuk membentuk jaringan massa. Dan yang selanjutnya adalah partai politik dan organisasi massa seperti Serikat Islam, Indis Partits, PNI, PKI, yaitu tujuannya untuk menuntut hak politik dan kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu adalah aksi massa dan demonstrasi, pertemuan, kongres, pemogokan buruh, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan di dalam KB 1 modul ketiga yaitu apa dan mengapa terjadi perjuangan kebangsaan di Indonesia. Perjuangan kebangsaan yaitu adalah yang sudah tadi kita bahas bersama-sama, yaitu usaha terorganisir dan terus-menerus yaitu dari rakyat Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan. Mengapa terjadi? Salah satunya faktor internal,
yaitu adalah penindasan, salah satunya yang dilakukan oleh Belanda, yaitu adalah kerja paksa, pajak yang berat, monopoli hasil bumi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kesenjangan sosial ekonomi antara elit kolonial dan rakyat. Ketiga adalah bangkitnya kelas terpelajar yang mengenal ide kebebasan atau nasionalisme dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah rasa kebersamaan antar daerah yang mulai tumbuh melalui organisasi pemuda dan pers. Adapun faktor eksternalnya yaitu adalah pengaruh ide-ide Eropa. Salah satunya adalah pencerahan, nasionalisme, sosialisme, dan hak asasi, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, dan lain sebagainya. Atau contoh dari revolusi di berbagai negara memperkuat gagasan kedaulatan rakyat. Adapun poin yang keempat yaitu beberapa hal yang kaitannya dengan orang-orang Belanda yang menaruh simpati atas penderitaan rakyat di Indonesia. Mayoritas penguasa Belanda mendukung kepentingan kolonial, namun ada beberapa tokoh Belanda yang mengkritik praktik kolonial atau mendorong kebijakan yang lebih etis. Bukan berarti mereka mendukung kemerdekaan penuh, tetapi suara mereka membuka perhatian publik Belanda terhadap penderitaan rakyat Nusantara. Salah satunya yaitu adalah contohnya di sini ada Edward Douglas Dekker atau nama lainnya adalah Multatuli, yaitu adalah penulis buku Max Havelaar tahun 1860 yang mengungkapkan eksploitasi dan penderitaan di bawah sistem tanam paksa. Karya ini memicu simpati dan kritik terhadap praktik kolonial. Yang kedua ada Conrad Theodor dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu tokoh-tokoh yang berasal dari Belanda, yang salah satunya ikut prihatin terhadap kejadian yang ada di Indonesia pada masa itu. Yang kelima, tokoh-tokoh pergerakan pada awal ke abad ke-20, masa kebangkitan nasional. Salah satunya di sini ada Dr. Wahidin Suidarsono. Yang kedua ada Dr. Sutomo. Yang ketiga ada Haji Omar Said Cokroaminoto. Ada Cipto Mangunkusumo, ada Ki Hajar Dewantara, ada Soekarno, dan lain sebagainya. Nah, tokoh-tokoh di sini, tokoh-tokoh kebangkitan nasional, memiliki peran masing-masing di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Poin yang keenam yaitu adalah 3 jenis pergerakan politik pada masa 1908 sampai 1920 di Indonesia. Periode ini menampilkan keragaman jenis pergerakan. Salah satunya di sini pergerakan kebudayaan dan pendidikan. Contohnya adalah Budi Utomo dan Taman Siswa. Pergerakan ekonomi dan sosial, contohnya adalah Serikat Islam. Dan pergerakan politik nasionalis dan modern, contohnya adalah Indis Partis dan Perhimpunan Indonesia. Yang ketujuh, poin yang ketujuh yang ingin saya sampaikan di sini adalah organisasi berbasis kedaerahan, yaitu tahunnya sama atau periodenya sama, tahun 1908 sampai 1920. Selain organisasi nasional, muncul banyak organisasi kedaerahan yang memperkuat identitas daerah dan akhirnya menyumbang pada rasa persatuan nasional. Contohnya yaitu adalah Jong Java, organisasi pemuda Jawa, Jong Sumatera Bon, yaitu adalah pemuda Sumatera, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, dan yang terakhir ada Serikat Minahasa dan Serikat Ambon.
Perannya yaitu adalah wadah untuk pertemuan pemuda intelektual daerah, tempat bertukar ide, melahirkan jaringan antar daerah yang kelak bersinergi menjadi gerakan kebangsaan. Yang selanjutnya adalah organisasi kedaerahan pada periode 1920 sampai 1930. Periode ini memperlihatkan penguatan organisasi pemuda dan kedaerahan menjadi semakin terorganisir dan bernasionalisme. Contoh dan peristiwa pentingnya adalah Perhimpunan Indonesia di Belanda, pusat konsolidasi pelajar atau mahasiswa Indonesia di Eropa berperan dalam penyebaran gagasan nasional. Ada Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda I tahun 1926 dan Kongres Pemuda II tahun 1928, menghasilkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu adalah yang sudah kita kenal bersama-sama, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Periode 1920 sampai 1930 juga memunculkan organisasi yang mengkombinasikan antara nasionalisme dan pemuda daerah yang bersinergi dengan yang lain. Poin yang ke-9 yaitu adalah periode 1930 sampai 1940, yaitu meningkatnya aktivitas politik dan represi. Pada tahun 1930-an yaitu ditandai dengan atau oleh intensifikasi aktivitas politik, kemunculan partai dan kondisi yang telah sistematis, serta reaksi kuat dari pemerintah kolonial, pembubaran, penahanan, dan lain sebagainya. Pada periode ini memiliki ciri-ciri, salah satunya yaitu adalah munculnya partai berideologi nasionalis, moderat, dan komunis. Salah satunya di sini bisa kita lihat ada yang namanya Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia, ada PKI atau Partai Komunis Indonesia, ada Parindra atau Partai Indonesia Raya, ada PSII yaitu Partai Sarekat Islam Indonesia. Berikut adalah isi atau muatan materi yang ada di dalam modul 3 KB1. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ina Karlina. Memahami dan mengerti sejarah sangatlah penting bagi suatu bangsa. Apalagi apabila bangsa tersebut dapat mengambil hikmah dari masa lalu tersebut. Sebagaimana diuraikan terlebih dahulu bahwa sejarah merupakan peristiwa politik pada masa lalu, dan peristiwa politik masa kini akan menjadi sejarah pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru haruslah melatih siswa dalam belajar PKN agar dapat mengambil makna dari sejarah perjuangan bangsa untuk dijadikan pelajaran pada masa kini dan masa yang akan datang.